Halo teman-teman, kadang-kadang pengguna PC itu masih suka bingung profil XMP atau Expo yang ada di RAM-nya mereka itu apakah termasuk overclocking atau itu sebetulnya jalan default karena itu ketulis di box, masa ya overclocking, box yang nulis spesifikasi kayak gitu kan. Nah, gimana kalau gue bilang sama teman-teman sekalian bahwa dua-duanya bisa benar? Maksudnya XMP itu bisa jadi overclocking kalau kita lihat dari sudut pandang memori controller prosesor, tapi itu sebetulnya bisa dihitung jalan default kalau kita lihat dari sudut pandang memorinya. Nah, sekarang saat kita udah nyampe DDR5 di mana frekuensi RAM itu biasanya udah tinggi sekali, pengetahuan seputar profil XMP atau Expo ini bisa jadi penting. Jadi mari kita sedikit overthinking bahas ini gitu ya. Oke. Kita mulai dulu dengan bahas spesifikasi RAM yang dijual secara umum. Kalau RAM dijual di pasaran, terutama untuk konsumer, kita tahu kalau ada berbagai spesifikasi, tapi biasanya yang paling umum itu 4. Pertama, tipe RAM-nya, ini mau DDR3, DDR4, DDR5, atau DDR5 SODIMM, DDR4 SODIMM, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada ukuran, yang kepingnya 8GB, 16GB, 32, dan sebagainya. Kemudian ketiga, di sini ada satuan kecepatan. Biasanya ini frekuensi, macam kayak DDR4 3200 atau yang bilang 3200 mega transfer per second gitu, DDR5 start di 4800, dan biasanya kecepatan ini diikuti dengan variabel keempat yaitu timing atau kadang disebut cache latency atau CL gitu ya. Nah, kali ini kita akan fokus pada satu variabel yaitu frekuensi gitu ya. Lalu kita bahas dalam konteks RAM modern DDR5. Walaupun yang gue bilang ini sebetulnya bisa berlaku juga untuk DDR4 atau bahkan DDR3 gitu. Cuman kita akan limit di DDR5 untuk bahas RAM modern. Oke, sekarang gue ingin teman-teman tahu kalau saat teman-teman beli RAM DDR5, dari sisi frekuensi RAM ini klasifikasinya ada dua. RAM yang kecepatannya mengikuti sebuah standar. Kadang-kadang kita bilang ini standar JEDEC gitu ya. Dan yang kedua, RAM ini punya profil overclocking. Ini kita kadang-kadang sebut sebagai XMP atau Expo. Dan biasanya RAM yang punya profil XMP dan Expo itu masih punya profil JEDEC di dalamnya gitu. Ini JEDEC itu maksudnya apa sih? Coba gini, gampangnya JEDEC itu adalah sebuah standar. Jadi ada standar config frekuensi, timing, voltage, dan lain sebagainya. Standar ini fungsinya memastikan RAM-nya bisa beroperasi dengan stabil dan kompatibel ke banyak komponen lain seperti prosesor, motherboard, dan lain sebagainya. RAM dengan spesifikasi standar JEDEC ini speknya akan mirip mau siapapun yang bikin RAM-nya gitu ya. Nah, untuk DDR5 di tengah 2024 ini ada standar kecepatan DDR5 4800, DDR5 5200, dan DDR5 5600. Standar JEDEC ini dibuat untuk bisa langsung boot out of the box gitu ya. Jadi biasanya nggak butuh konfigurasi BIOS, colok langsung jalan, kurang lebih kayak begitu. Para produsen prosesor saat mereka desain memori controllernya biasanya pertimbangannya adalah masuk ke spesifikasi JEDEC ini, kurang lebih kayak gitu. Dan ini adalah salah satu alasannya RAM di laptop tuh biasanya mengikuti spesifikasi JEDEC. Agak jarang RAM laptop yang biasanya punya profil seperti XMP gitu ya. Plug and play kompatibel itu adalah tujuan JEDEC. Walaupun bisa jadi ini bukan konfigurasi RAM yang paling kencang, istilahnya begitu. Nah, yang mau kencang itu adalah di saat orang-orang akan butuh XMP atau Expo. Nah, sedikit kontras dengan JEDEC, XMP atau Expo adalah sebuah profil overclocking RAM yang dibuat atas nama performance. Jadi XMP itu harusnya standar untuk prosesor Intel itu udah lama banget, itu dari zaman DDR3 itu udah ada gitu ya. Expo itu standar untuk prosesor AMD AM5. Ini relatif baru, mereka baru start DDR5 gitu ya. Nah, biasanya versi XMP atau Expo itu tersedia lebih tinggi dari versi kecepatan JEDEC-nya. Profil XMP atau Expo ini biasanya harus dinyalain manual sama penggunanya di BIOS. Jadi penggunanya harus masuk BIOS, cari menu namanya XMP atau Expo, aktifkan itu, baru kecepatannya aktif. Kalau mau dapat spesifikasi yang sesuai box, iya itu perlu di-enable gitu ya, kurang lebih kayak begitu. Nah, terus XMP atau Expo ini tadi katanya overclocking. Apakah bener ini overclocking? Jawabannya bisa jadi kalau frekuensi XMP atau Expo-nya di set di atas rating
frekuensi memori controller prosesor. Itu yang akan kita coba bahas sedikit di sini. Mungkin teman-teman agak jarang nyebut istilahnya frekuensi memori controller prosesor gitu ya. Nah, setiap prosesor modern itu biasanya menuliskan rating kecepatan memori controller mereka. Mungkin contoh di sini itu Intel 12 Gen 12900K itu DDR5 4800, yang i9 13900K Raptor Lake itu ada di DDR5 5600, dan AMD Ryzen 9 7950X itu ada di DDR5 5200. Nah, apa maksudnya rating kecepatan memori official? Secara sederhananya, rating ini artinya ini memory speed yang digaransi stabil dan kompatibel gitu ya ke berbagai chip RAM, ke berbagai motherboard dan lain sebagainya. Mirip kayak JEDEC tadi kurang lebih fungsinya. Nah, jadi rating kecepatan memory controller ini adalah speed RAM yang istilahnya pasti jalan. Kalau nggak jalan berarti ada yang salah sama prosesornya, istilahnya begitu. Dan itu prosesor bisa diklaim garansi kalau nggak jalan speed memory tadi gitu ya. Nah, walaupun kadang rating official ini punya syarat dan ketentuan berlaku, kayak di beberapa sistem DDR5 dengan memori controller dual channel, rating ini biasanya dituliskan untuk 2 keping dual channel. Tolong nonton video RAM DDR5 2 keping sama 4 keping gue untuk memahami ini kurang lebih. Gue nggak jelasin lagi terlalu panjang di sini. Nah, di titik ini teman-teman mungkin sudah lihat kalau RAM dengan profil XMP dan Expo itu bisa punya kecepatan di atas standar JEDEC dan di atas rating memori officialnya. Dan ini adalah maksud dari overclocking tadi gitu ya. Kalian yang punya CPU Intel dengan rating DDR5 4800, beli RAM XMP yang spesifikasinya 6000 dan teman-teman jalan di 6000 gitu ya, itu dihitung overclocking dari sisi memori controllernya. Dan perlu dicatat ini bukan mubazir ya, soalnya gue pernah dengar ada pendapat aneh banget kalau ada orang yang mikir, wah kalau Intel ratingnya 4800 ya jangan jalan di 6000, kalau kamu jalan di 6000 itu RAM-nya nggak akan jalan di 6000. Gue agak bingung sama logikanya gitu, tapi ya intinya itu yang teman-teman mesti tahu. Vendor RAM siapapun itu biasanya sudah memvalidasi kecepatan RAM yang tertera di boxnya mereka. Jadi dari sudut pandang vendor RAM-nya, ya XMP itu sebetulnya jalan default sesuai spesifikasi box. Udah pre-tested istilahnya begitu. Nah, sekarang di sini XMP dan Expo itu kan hitungannya overclocking. Jadinya sebetulnya aman nggak sih? Mungkin ada yang nanya kayak gitu. Dan ya termasuk wajar sih ada orang yang mungkin, aduh kalau itu overclocking sebetulnya stabil nggak sih gitu ya. Nah, jawabannya di sebagian besar kondisi biasanya XMP dan Expo itu aman dan bisa dipakai harian dengan stabil gitu ya. Karena memori controller prosesor apapun itu biasanya masih punya toleransi, istilahnya headroom, untuk bisa berjalan di kecepatan yang kadang-kadang jauh lebih tinggi daripada rating official atau kecepatan standar mereka. Nah, tapi setinggi apa dan sampai mana toleransi kecepatan ini yaitu susah diprediksi. Namanya overclocking, bukan standar gitu ya. Jadi saat mempertimbangkan overclocking RAM ya bukan kemampuan RAM-nya doang yang pengaruh, ada komponen lain. Jadi ya kayak memory controller dari prosesor atau kadang-kadang disebut IMC gitu kan. Atau ya istilahnya biasalah variasi fabrikasi setiap chip gitu kan, bisa gacha bagus atau gacha ampas kadang-kadang. Nah, dan ada pengaruh dari motherboard juga. Ada chipset motherboard yang tidak mengizinkan RAM overclocking sama sekali. Jadi Intel tuh LGA 1700 tuh di chipset H610 gitu ya. Mau RAM-nya sebagus apa teman-teman pakai RAM apapun di situ, ya itu cuman boleh jalan standar atau JEDEC istilahnya. AMD untungnya nggak serestriktif ini. Chipset paling bawahnya mereka itu A620 harusnya masih bisa mengizinkan RAM overclocking di sini. Dan dari sisi motherboard, desainnya itu bisa pengaruh ke kemampuan overclocking RAM, terutama jumlah PCB layer dan juga PCB layout serta routingnya, kurang lebih kayak gitu. Secara spesifik di DDR5 motherboard yang bagus kayak 2 DIMM Asus Apex gitu ya, itu pengaruhnya relatif gede dari sisi pencapaian frekuensi ya. Makanya kenapa kita lihat memori frekuensi world record biasanya terjadi di motherboard kayak begini. Nah, balik lagi, nilai toleransi seberapa kencang frekuensi DDR5 yang disarankan ini sering jadi bahan perdebatan.
Berikut ini versi gue pribadi ya. Nah, jadi untuk konfigurasi 2 keping single rank gitu ya di kebanyakan motherboard, gue expect saat ini DDR5 6000 itu masih relatif bisa dianggap batas aman harusnya untuk general ya, Intel, AMD di motherboard yang juga biasanya mid range gitu, nggak usah yang bagus-bagus banget. Nah, kalau kita bicara batas atas harian, sejauh ini gue tes, kalau Alder Lake 12 Gen itu biasanya sekitar DDR5 6400 itu masih dapat biasanya. Raptor Lake itu kalau motherboardnya bagus biasanya bisa 7200. Oh iya, AMD Phoenix yang 8000G itu memori kontrolnya lumayan bagus. Itu juga harusnya bisa 7200 cukup mudah gitu ya dengan motherboard yang mid range juga. Nah, sekarang di sini pertanyaan berikutnya lagi, kalau XMP atau Expo itu overclocking, bisa nggak kita overclocking RAM yang JEDEC aja? Jawabannya jelas bisa gitu. Kita bisa set manual overclocking sendiri di sini. Pertanyaan berikutnya lagi ya adalah kalau kita bisa overclocking manual sendiri, bedanya apa gitu kan sama XMP? Kenapa kita harus bayar lebih mahal buat sesuatu yang bisa di-set sendiri? Mungkin ada yang pernah nanya kayak gitu kali ya. Jawabannya, yang kita bayar untuk XMP itu adalah proses sorting atau binning memilih chip gitu ya, dan juga proses pretesting dan validasi yang dilakukan sama vendor memori. Itu yang kita bayar. Mereka cari chip RAM terbaik yang memenuhi target spesifikasi dan dites di berbagai kondisi, berbagai CPU, berbagai motherboard. Jadi ya kayak RAM DDR5 tim 8000 yang ada sama gua sekarang ini, nggak semua chip Hynix bisa jalan di target frekuensi setinggi ini 8000 gitu ya. Dan chip RAM yang memenuhi spesifikasi ini relatif nggak banyak dibandingkan yang bisa jalan cuma di 5600 atau 6000. Belum lagi itu perlu dites di motherboard apa yang cocok gitu ya. Jadi XMP itu kurang lebih overclocking yang digaransi istilahnya sama vendor memori, di mana vendor memori ini punya tanggung jawab memastikan itu memorinya bisa memenuhi spesifikasi dan bisa stabil beroperasi dalam kondisi overclocking. Nah, sebaliknya kalau kita yang overclocking manual, tanggung jawab menguji stability-nya ya ada di kita sebagai user. Lebih kayak gitu. Nah, pengujian kompatibilitas terhadap berbagai komponen ini kadang-kadang kerennya disebut QVL atau Qualified Vendors List Testing gitu ya, QVL test. Dalam konteks RAM XMP atau Expo, QVL ini ada dari sisi produsen memori, jadi ada memori yang bikin QVL untuk motherboard, dan sebaliknya ada dari sisi produsen motherboard, mereka bikin QVL untuk sebagian memori gitu ya. Catatan pentingnya di sini juga buat teman-teman, QVL ini hanya guidelines. Kurang lebih gitu. Di sini karena kombinasi komponen motherboard dan RAM itu luas banget dan gak mungkin semua komponen di market ini tercover gitu ya, semua kemungkinannya akan ada kemungkinan kombinasi komponen ini ada yang gak ada di QVL gitu ya. Tapi bisa jadi mereka masih berfungsi baik-baik aja. Jadi QVL itu lebih ke arah rekomendasi sebetulnya, bukan hal yang mutlak gitu ya. Dan mungkin di sini sebagai tambahan, tadi gue bilang soal XMP dan Expo, di mana XMP buat Intel, Expo tuh buat AMD. Tapi buat teman-teman yang perlu tahu di sini ada kondisi di sini agak unik, di mana RAM yang cuma punya XMP dan itu dites QVL di platform Intel, bisa jadi itu masih bisa dibaca normal di motherboard AMD. Loh kok bisa gitu kan istilahnya. Nah, di sini ada motherboard yang memberikan compatibility untuk membaca XMP di platform AMD gitu, dan ini bisa berlaku sebaliknya, RAM Expo bisa dibaca di motherboard Intel gitu ya. Nah, ini sayangnya nggak bisa digeneralisasi ke semua motherboard dan semua kondisi. Ini udah tergantung motherboard yang istilahnya engineer motherboardnya cukup kurang kerjaan, nggak bisa mengimplementasikan fitur kayak gitu, ngebaca XMP di AMD dan juga membaca Expo di sistem Intel gitu ya. Nah, di sini kadang ada yang bingung kenapa ribet-ribet gitu, ada dua standar XMP sama Expo, harusnya itu pilih apa? Normalnya, ini kalau mau gampang sekali, gue akan rekomendasi ya sistem Intel pakai XMP dan AMD pakai Expo. Tapi gue nggak terlalu ambil pusing soal ini ya, karena ada motherboard yang biasanya bisa baca kedua profil itu gitu ya, dan juga biasanya ada RAM yang punya XMP dan Expo. Mungkin teman-teman yang agak bingung gitu kan, belum menentuin mau pakai apa, atau jangan-jangan takut mau upgrade kapan gitu pakai platform yang beda, ya cari aja RAM yang punya XMP sama Expo. Dan juga di sini ada RAM DDR5 yang bisa punya profil XMP lebih dari satu istilahnya, ya macam GeForce ini yang tadi gue pakai,
XMP 1-nya dia 8.000, XMP 2-nya dia 6.000. Ini membantu user awam gitu untuk konfigurasi kalau mereka biasanya nggak mengerti. Nah, oke. Jadi kita udah sampai ke bagian akhir di video ini. Semoga nggak kepanjangan gitu ya. Aku mau tutup dengan sedikit opini dan juga rekomendasi. Jadi kita harus beli RAM DDR5 seperti apa gitu ya. Apakah worth it beli yang XMP atau Expo karena itu sistemnya overclock gitu, walaupun itu overclock bergaransi istilahnya. Gue mikirnya gini, kalau teman-teman adalah user yang sangat awam sekali, bener-bener baru pertama kali rakit PC, belum punya kemampuan istilahnya komunikasi atau bertanya yang efektif ke tokonya atau ke forum diskusinya, silahkan ikuti rating memory controller official dari prosesornya, pakai RAM-nya JEDEC aja. Ini safe option, aman. Ya ini mirip kebanyakan konfigurasi laptop yang biasanya nggak ada opsi overclocking gitu ya. Tapi buat yang ingin performa RAM ekstra, kita bisa lihat bedanya di sini gitu ya. Kurang lebih ya itu bandwidth itu cukup gede gitu ya yang XMP di situ. Teman-teman juga misalnya yang cukup fasih untuk masuk BIOS, tahu di mana harus mengaktifkan XMP-nya, punya kemampuan bertanya, penting nih zaman now gitu ya, punya kemampuan bertanya ke tokonya, misalnya ada rare case itu nggak boot, punya sedikit basic troubleshooting PC, memilih XMP atau Expo tuh harusnya nggak masalah. Itu pilihan yang sah, istilahnya begitu. Nah, rekomendasi pribadi gue lagi-lagi masih sama untuk 2024 di DDR5 6000 itu tergolong aman buat konfigurasi 2 keping gitu ya. Gue sebetulnya nggak segitunya peduli timing di sini. Yang penting DDR5 6000 terpenuhi dulu. Biasanya itu udah istilahnya sweet spot performance saat ini di sana. Ya nggak tahu berapa tahun ke depan gitu. Dan tentunya buat teman-teman yang udah expert di overclocking, ya kalian bisa punya opsi beli RAM yang murah gitu ya, terus di overclock manual ya, walaupun tes stability-nya kita sendiri gitu kurang lebih. Oke lah, mungkin dalam beberapa waktu ke depan masih akan coba bahas RAM-RAM terutama yang frekuensi tinggi itu kan kadang-kadang nggak segitunya kompatibel sama memory controller. Mungkin bahas bagaimana bisa tuning-tuning dan lain-lain. Tapi kurang lebih begitu aja, sampai di sini dulu, semoga nggak kepanjangan dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye.